Rehan, bocah 12 tahun asal Magelang, memilih jalan nekat, pergi ke Blitar demi mencari pertolongan untuk ibunya yang sekarat. Berbekal selembar baju dan sebotol air, ia memulai perjalanan panjang penuh ketidakpastian. Di tengah perjuangan dan kelelahan, Rehan tak menyerah, terus melangkah karena cinta tak terbatas untuk sang ibu. Sesampainya di Blitar, bukan hanya Gus Ikdam yang menemuinya, melainkan sebuah gelombang kebaikan dari komunitas yang bersatu. Kisah Rehan yang viral bukan hanya membantunya, tapi juga menjadi inspirasi, menunjukkan betapa hebatnya kekuatan solidaritas dan harapan yang bisa mengubah banyak kehidupan. Udara Magelang sore itu memang sejuk, membelai kulit dengan kelembutan yang khas. Tapi, bagi Rehan, rasanya dingin sekali. Dinginnya itu bukan cuma dari angin yang berembus, tapi dari hatinya yang remuk melihat ibunya terbaring lemah di ranjang bambu, tak berdaya. Sudah berhari-hari, batu kering yang memilukan itu tak kunjung hilang. Setiap tarikan napas ibunya terdengar berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menghimpit dadanya. Rehan tahu, ibunya kesakitan. Dan itu membuat tidur Rehan tak pernah benar-benar nyenyak. Ia akan terbangun tiap kali mendengar ibunya terbatuk, lalu diam-diam menghampiri, membelai kening yang terasa hangat. Dokter desa sudah sering datang, membawa obat-obatan yang mahal, tapi tak juga membuahkan hasil. Setiap resep baru hanya menambah tumpukan kwitansi di meja usang, dan Rehan tahu, uang tabungan mereka sudah menipis. Bahkan, mungkin sudah habis. Mereka bukan orang berada, jangankan biaya rumah sakit yang katanya butuh puluhan juta. Untuk makan sehari-hari saja kadang harus berhemat mati-matian. Rehan sering mencuri dengar obrolan para tetangga yang berkunjung. Mereka membicarakan banyak hal, termasuk tentang Gus Ikdam di Blitar. Katanya Gus Ikdam itu bisa bantu banyak orang. Masya Allah ilmunya luar biasa, kata Bu RT suatu siang, suaranya pelan tapi penuh keyakinan. Kata-kata itu, meski samar, terekam kuat di benak Rehan. Gus Ikdam, Blitar, sebuah nama dan tempat yang asing, tapi entah mengapa, seperti ada secercah cahaya di ujung terowongan gelap yang sedang ia lewati, di malam yang pekat, ketika suara jangkrik mulai riuh dan bintang-bintang berkelip malas, Rehan duduk termangu di sudut kamar. Ia memandang ibunya yang terlelap, wajahnya pucat pasi diterangi lampu minyak. Sebuah ide gila tiba-tiba melintas di benaknya, ide yang membuat jantungnya berdebar kencang tapi juga terasa benar. Ia harus pergi ke Blitar, mencari Gus Ikdam. Ia tahu ini nekat. Ia baru 12 tahun. Blitar itu jauh sekali. Ia bahkan tidak tahu jalan. Tapi, apalagi yang bisa ia lakukan? Diam saja dan melihat ibunya semakin memburuk? Tidak. Rehan tidak akan sanggup. Cinta pada ibunya jauh lebih besar dari rasa takutnya. Ia mengepalkan tangan, tekadnya bulat. Ini satu-satunya jalan. Dengan gerakan sangat pelan, Rehan beranjak. Ia hanya mengenakan satu setel baju yang melekat di badan, baju yang paling layak yang ia punya. Di dekat pintu, ia meraih botol air mineral bekas yang sudah diisi penuh. Hanya itu bekalnya. Tidak ada uang. Tidak ada makanan, hanya sebotol air, dan keyakinan sebesar gunung bahwa ia akan kembali membawa kesembuhan untuk ibunya. Hatinya sakit saat mencium kening ibunya. Kening itu hangat, tapi bukan hangat yang sehat. Bu, Rehan pergi sebentar ya. Rehan janji akan pulang bawa obat buat ibu harus sembuh, bisiknya, suaranya bergetar. Air mata yang sudah ia tahan-tahan akhirnya tumpah, menetes membasahi pipi ibunya. Cepat-cepat ia usap. Ia tidak mau ibunya khawatir, langkah kecilnya kemudian menembus pekatnya malam. Setiap langkah terasa berat, namun ia terus maju. Jalanan desa yang biasanya ramai kini sunyi senyap, hanya suara anjing menggonggong di kejauhan yang menemani. Rasa takut sesekali menyelinap, membayangkan bagaimana kalau ia tersesat. Bagaimana kalau ia tidak bisa sampai. Tapi, bayangan senyum ibunya, bayangan ibunya yang kembali sehat, langsung mengusir semua ketakutan itu. Ia harus kuat. Ia harus berani. Magelang perlahan tertinggal di belakangnya, diselimuti kegelapan dan janji yang belum pasti. Rehan terus berjalan, memandang lurus ke depan, ke arah timur, ke arah Blitar yang entah sejauh apa. Di pundak kecilnya, ia membawa harapan yang sangat besar, harapan yang ia pertaruhkan demi cinta tak terbatas untuk wanita yang melahirkannya. Pagi menyingsing, dan Rehan sudah menempuh puluhan kilometer sejak meninggalkan Magelang semalam. Matahari mulai meninggi, memanaskan aspal jalan raya yang membentang tanpa batas. Kakinya yang kecil terasa pegal, perih akibat lecet di sana-sini. Sandal jepit murahan yang ia pakai sudah mulai jebol. Tapi, anehnya,
Semangatnya masih membara. Ada energi entah dari mana yang terus mendorongnya maju. Ia terus berjalan di pinggir jalan, sesekali menengok ke belakang, berharap ada kendaraan besar yang sudi memberinya tumpangan. Berulang kali ia mengulurkan tangan, membentuk isyarat thumb up yang sering ia lihat di film-film, tapi tak ada satupun truk atau mobil yang berhenti. Mereka hanya melaju kencang, meninggalkan gumpalan debu yang membuat Rehan terbatuk. Rosa, putus asa sempat menyelinap, apakah ia harus jalan kaki terus sampai Blitar? Jaraknya masih ratusan kilometer, itu terlalu jauh untuk kaki anak kecil sepertinya. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah truk tua dengan bak terbuka melaju pelan. Rehan mengumpulkan segenap keberaniannya, mengacungkan ibu jari lebih tinggi, dan kali ini, truk itu melambat. Jantung Rehan berdebar kencang. Sopir truk, seorang pria parubaya dengan kumis tebal dan wajah ramah, membuka kaca jendela. "Mau kemana, Dik?" tanyanya, suaranya berat. Rehan ragu-ragu. "Mau ke Blitar, Pak. Cari Gus Ikdam," jawabnya jujur. Suaranya sedikit bergetar. Sopir itu mengerutkan kening, menatap Rehan dari ujung kaki sampai kepala. Ia melihat baju Rehan yang lusuh dan matanya yang tampak lelah. "Jauh sekali, Nak. Sendirian?" Rehan mengangguk, lalu menceritakan sedikit kisahnya, tentang ibunya yang sakit. Sopir itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ada raut iba di wajahnya. "Naiklah, Nak. Bapak mau ke arah sana. Tapi cuma sampai Ngawi ya." Mata Rehan berbinar. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak." Ia segera naik ke bak truk, duduk di antara tumpukan karung yang entah apa isinya. Angin menerpa wajahnya, terasa menyegarkan. Ia bersyukur, setidaknya jarak tempuh bisa berkurang banyak. Setiap kilometer yang terlewati terasa seperti beban yang terangkat dari pundaknya. Perjalanan di atas truk itu cukup lama. Perut Rehan mulai keroncongan. Ia ingat hanya punya sedikit uang saku, hasil sisa-sisa pekerjaan serabutan yang kadang ia lakukan di desa. Ketika truk berhenti di sebuah SPBU kecil untuk istirahat, Rehan turun. Ia melihat sebuah warung makan sederhana di dekat sana. Aroma masakan yang menguar membuat perutnya semakin bergejolak. Dengan langkah pelan, ia menghampiri warung itu. "Bu, ada roti yang murah?" tanyanya pada seorang wanita paruh baya penjaga warung. Wanita itu tersenyum ramah. "Ada, Nak. Ini roti tawar saja ya." Ia menyodorkan sepotong roti tawar yang tipis. Rehan merogoh sakunya, mengeluarkan uang recehan terakhirnya. "Ini, Bu. Ambil saja, Nak. Kamu kelihatan lapar sekali," kata ibu itu sambil tersenyum tulus. "Mau air minum?" Rehan mengangguk malu-malu. Ibu itu menuangkan segelas air putih hangat. Rehan merasa sangat bersyukur. Senyum ramah dan kebaikan kecil itu terasa seperti oase di tengah gurun. Roti itu ia makan perlahan, menikmati setiap gigitannya, seolah itu adalah hidangan paling mewah di dunia. Setelah mengisi sedikit tenaga, Rehan kembali ke truk. Sopir sudah menunggunya. "Sudah kenyang, Nak?" tanyanya. Rehan mengangguk, memberikan senyum terbaiknya. Truk kembali melaju, membelah jalanan. Meskipun lelah fisik tak terhindarkan, semangat Rehan tak pernah padam. Setiap langkah, setiap tatapan iba, setiap kebaikan yang ia terima, justru semakin menguatkan tekadnya. "Ia tahu, perjalanan ini tidak mudah. Tapi ia tidak sendiri. Ia harus sampai di Blitar. Demi ibu." Ia terus berdoa dalam hati, semoga perjalanan ini tak sia-sia. Hari mulai condong ke barat, dan Rehan harus mencari tempat berlindung. Sopir truk yang baik hati itu akhirnya menurunkannya di sebuah rest area pinggir jalan yang cukup besar. "Maaf ya, Nak, cuma bisa sampai sini." "Hati-hati di jalan," kata sopir. Itu sebelum truknya melaju pergi, menghilang di telan senja. Rehan berdiri sendiri di antara keramaian. Lampu-lampu rest area mulai menyala, menerangi deretan mobil dan bus yang parkir, serta orang-orang yang berlalu lalang. Ada keluarga yang sedang makan bersama di meja-meja plastik, anak-anak kecil berlarian sambil tertawa lepas, dan sekelompok pemuda yang asyik bercengkrama di warung kopi. Semua tampak bahagia, semua tampak memiliki tujuan dan tempat tujuan yang jelas. Rehan melihat mereka, dan rasa sendiri serta asing tiba-tiba menyergapnya. Hatinya mencelos. Ia merindukan kehangatan rumah, tawa kecil ibunya, dan aroma masakan sederhana yang selalu tersedia di dapur mereka. Ia rindu suara jangkrik di halaman belakang rumahnya di Magelang, dan bantal tipis yang selalu menemaninya tidur. Di sini, di tengah keramaian ini, Rehan justru merasa paling sepi. Ia berjalan perlahan,
menyusuri sudut-sudut rest area, mencari tempat yang tidak terlalu mencolok. Matanya menangkap sebuah musola kecil di pojok rest area, cahayanya agak redup. Rehan memutuskan untuk berlindung di sana. Ia masuk, melepas sandalnya yang sudah putus talinya, lalu duduk bersandar di salah satu tiang, mencoba membuat dirinya sekecil mungkin agar tak menarik perhatian. Di dalam musola, beberapa orang sedang beribadah, ada juga yang tidur bergelung di karpet. Rehan mencoba memejamkan mata, berharap bisa tidur dan melupakan sejenak rasa laparnya, rasa lelahnya, dan rasa cemasnya. Namun, bayangan ibunya terus menari di benaknya. Wajah pucat ibunya, batuk yang memilukan, dan tatapan mata yang penuh harapan. Saat ia berjanji akan kembali membawa kesembuhan, dinginnya malam mulai menusuk tulang. Angin malam merambat masuk melalui celah-celah pintu musola yang sedikit terbuka. Rehan menarik lututnya mendekat ke dada, mencoba mencari kehangatan. Rasa takut sesekali menyelinap. Bagaimana kalau ibunya makin parah? Bagaimana kalau ia tidak bisa menemukan Gus Ikdam? Bagaimana kalau ia tidak bisa pulang? Pikiran-pikiran negatif itu datang silih berganti, bagai bisikan jahat yang ingin membuatnya menyerah. Rehan mencoba mengusir pikiran-pikiran itu. Ia ingat pesan ibunya, "Nak, hidup ini memang berat, tapi Allah itu maha baik. Jangan pernah putus asa." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkannya perlahan. Ia berdoa. Berdoa untuk ibunya, untuk dirinya, untuk kekuatan agar bisa terus melangkah. Malam itu, di bawah langit asing yang bertaburan bintang namun terasa begitu jauh, Rehan belajar banyak. Ia belajar betapa kerasnya hidup ini bisa membanting seseorang. Ia juga belajar betapa besar cintanya pada sang ibu, cinta yang mampu memberinya kekuatan untuk bertahan, bahkan ketika tubuhnya sudah sangat lelah dan hatinya terasa hampa. Ayahnya, seorang bocah 12 tahun, sendirian, di tengah perjalanan yang tak pasti. Tapi, di dalam diri kecilnya, ada nyala api harapan yang tak akan pernah padam, selama ibunya masih menunggu. Setelah beberapa hari di jalan, tubuh Rehan terasa seperti dihantam batu. Bekal airnya sudah lama habis, dan perutnya benar-benar kosong, terasa perih melilit. Ia tiba di sebuah kota kecil, yang entah namanya apa, tapi yang jelas masih jauh dari Blitar. Setiap langkah terasa seperti memikul beban bertonton, dan kepalanya sedikit pusing karena dehidrasi dan lapar. Ia berjalan terseok-seok di pinggir jalan raya, matanya menelusuri sekitar, mencari apa saja yang bisa memberinya sedikit pertolongan. Dari kejauhan, ia melihat sebuah bangunan besar dengan kubah hijau, berdiri kokoh di antara deretan toko. Sebuah masjid. Naluri kecilnya, ajaran ibunya tentang pentingnya berdoa, mendorongnya untuk menghampiri. Rehan melangkah masuk ke halaman masjid yang teduh. Di sana ada beberapa orang yang sedang beristirahat atau bersiap untuk salat. Ia mencari sudut yang sepi, lalu berjongkok, mencoba menyembunyikan dirinya dari pandangan. Dadanya terasa sesak, air mata yang sudah mengering kini terasa menggenang. Lagi di pelupuk matanya. Ya Allah, tolong ibu. Tolong Rehan bisa sampai ke Gus Ikdam. Rehan janji, kalau ibu sembuh, Rehan akan jadi anak yang baik, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Ia berdoa sepenuh hati, memohon kekuatan dan pertolongan. Dalam keputusasaan itu, doa adalah satu-satunya pegangan yang ia punya. Tak lama setelah itu, aroma masakan yang harum tiba-tiba menyeruak, membuat perutnya semakin bergejolak. Ia mendongak, dan melihat seorang ibu-ibu paruh baya dengan kerudung sederhana sedang menata dagangannya di sebuah warung kecil di seberang masjid. Ada bau nasi hangat, tempe goreng, dan sambal yang menggoda. Ibu penjual nasi itu, yang belakangan Rehan tahu bernama Busari, melirik ke arah Rehan. Matanya menangkap sosok kurus yang bersembunyi di sudut masjid itu. Wajah Rehan terlihat sangat pukit dan vibranya kiring peka-peka. Ada keranjang tempat makannya di pangkuan, tapi ia tidak makan. Busari adalah orang yang peka. Tanpa banyak bicara, ia berjalan pelan menghampiri Rehan, membawa sebungkus nasi dan segelas air putih. "Nak, kamu lapar ya? Ini, makan dulu," katanya lembut, menyodorkan bungkusan nasi itu. Rehan mendongak, matanya membesar karena terkejut. Ia tidak percaya. Setelah berhari-hari menahan lapar, tiba-tiba ada makanan di depannya. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu," ucapnya serak, hampir tidak bersuara. "Tidak usah sungkan. Makanlah pelan-pelan," kata Busari, senyumnya hangat sekali. Rehan menerima nasi bungkus itu dengan tangan gemetar. Nasi hangat dengan lauk tempe orek dan sedikit sayur, terasa seperti hidangan paling mewah di dunia. Ia makan perlahan, menikmati setiap suapan. Air putih itu terasa begitu menyegarkan,
menghilangkan dahaga yang sudah menyiksa sejak lama. Pertolongan itu terasa seperti mukjizat, seperti jawaban langsung dari doa-doa yang baru saja ia panjatkan. Setelah perutnya terisi dan tenaganya sedikit pulih, Rehan menghampiri Bu Sari. "Terima kasih banyak, Bu. Rehan janji kalau sudah sukses, Rehan akan ganti," katanya tulus. Bu Sari tersenyum dan mengelus kepala Rehan. "Sudah, Nak, tidak usah dipikirkan. Yang penting kamu sehat dan sampai tujuan. Semoga perjalananmu lancar." Dengan semangat baru, Rehan melanjutkan perjalanannya. Ia merasa ada kekuatan baru yang mengisi tubuhnya, bukan hanya dari makanan, tapi dari kebaikan hati Bu Sari. Doa-doa yang ia panjatkan di masjid tadi, kini terasa semakin nyata dijawab. Ia tahu, Allah tidak akan membiarkannya sendiri. Ia terus berjalan, berharap bisa sampai di Blitar secepat mungkin, membawa kabar baik untuk ibunya. Rehan merasa Blitar sudah di depan mata. Kota-kota yang dilewati semakin ramai, dan papan penunjuk arah mulai sering menampilkan nama-nama daerah yang ia dengar dari obrolan penumpang bus. Namun, kelelahan dan rasa sakit yang tak tertahankan mulai menyerang tubuhnya. Kakinya yang kecil sudah tak kuat lagi menopang berat badannya. Lecet di telapak kaki sudah menjadi luka yang menganga, perih setiap kali ia melangkah. Demam tinggi membuat pandangannya sedikit kabur, dan kepalanya terasa berdenyut-denyut. Ia sempat tersesat di sebuah area yang sepi dan sedikit menyeramkan, jauh dari jalan raya utama. Deretan rumah-rumah kumuh dengan lampu temaram, anjing-anjing liar yang menyalak, dan bau tak sedap memenuhi udara. Rehan melangkah gontai, keringat dingin membanjiri pelipisnya, bercampur dengan air mata yang entah sejak kapan mulai menetes. Rasa takut mensengkeramnya kuat-kuat. Ia sendirian di tempat asing ini, tak tahu arah, dan tubuhnya sudah di ambang batas. Sebuah pikiran menyeramkan melintas di benaknya. Apakah semua ini sia-sia? Apakah aku harus menyerah dan kembali ke Magelang? Rasa putus asa itu datang bagai badai, menghempas semua harapan yang sudah ia kumpulkan. Ia teringat ibunya, terbaring lemah, dan ia merasa gagal. Gagal mencari pertolongan, gagal menjadi anak yang kuat. Ia tak punya siapa-siapa di sini. Dalam kondisi paling rentan itu, Rehan berpapasan dengan sekelompok pemuda nakal yang sedang berkumpul di sudut gang, menatapnya dengan tatapan meremehkan. "Hei, bocah, mau kemana malam-malam begini sendirian?" Salah satu dari mereka menyeringai. Jantung Rehan serasa berhenti berdetak. Ia mempercepat langkahnya, berharap mereka tak mengindahkannya. Untungnya, mereka tidak terlalu peduli, hanya tertawa melihat Rehan yang ketakutan dan terus melangkah. Gontai. Namun, insiden kecil itu cukup untuk membuat Rehan semakin gemetar. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir, Rehan melihat sebuah pos ronda yang kosong di ujung jalan. Gelap dan sedikit kotor, tapi setidaknya ia bisa bersembunyi. Ia masak, merengkak di sudut, dan memeluk lututnya erat-erat. Malam itu adalah titik terendah baginya. Ia menangis dalam diam, suara isakannya tertahan di tenggorokan agar tak ada yang mendengar. Ia memanggil nama ibunya dalam hati, berkali-kali. "Ibu." Rehan gak kuat lagi. "Bu." Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah kebaikan hati sopir, truk, roti dari Bu Sari, atau bahkan doa-doanya di masjid, semua itu hanya kebetulan? Apakah perjalanan panjang ini, semua penderitaan ini, akan berakhir sia-sia? Rehan kecil yang penuh tekad di Magelang kini hanyalah bocah yang ketakutan, sakit, dan sendirian. Ini adalah ujian terberat yang ia hadapi. Sebuah ujian yang membuat Rehan meragukan semua tekadnya, semua keyakinannya. Ia merasa harapan yang ia genggam erat kini tergantung di ujung tanduk, siap putus kapan saja. Pagi yang baru membawa secercah harapan yang tipis, namun nyata. Udara dini hari terasa menusuk, tapi tidak sedingin malam yang baru saja Rehan lalui. Setelah semalaman meringkuk di pos ronda yang pengap, ia membuka mata perlahan. Tubuhnya masih pegal, kepalanya masih berdenyut, tapi ada sedikit energi yang kembali. Mungkin karena ia sempat tertidur. Meski hanya sebentar dan dalam posisi meringkuk yang tidak nyaman, ia mencoba bangkit, tapi kakinya terasa lumpuh. Rehan duduk bersandar pada dinding pos ronda, memejamkan mata, dan mencoba mengumpulkan kekuatannya. "Ayah tahu, menyara bukanlah pilihan." Ibunya menunggunya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. "Enek, kenapa di sini? Kamu sakit?" Rehan membuka mata. Seorang warga lokal Parubaya, dengan pakaian rapi hendak pergi bekerja, berhenti di depan pos ronda. Tatapannya menyorotkan kepedulian. Rehan yang sudah tidak peduli lagi dengan rasa malu, hanya bisa mengangguk pelan. "Wajahmu pucat sekali. Sudah makan?" tanya bapak itu, mendekat.
Rehan menggeleng lemah. Dari mana, Nak? Kok sendirian di sini? Dengan suara serak dan terbata-bata, Rehan menceritakan sedikit kisahnya. Ia tidak berani menceritakan semuanya, tapi ia menyebutkan satu nama yang ia pegang teguh. Rehan mau ke Blitar, Pak. Cari Gus Ikdam. Mendengar nama itu, raut wajah bapak itu langsung berubah. Ada senyum tipis yang mengembang. Gus Ikdam? Oh, kamu kesini mau ke beliau? Bapak itu seperti tidak menyangka. Jauh sekali kamu dari Magelang ya, Nak. Bapak itu lalu berjongkok, menatap mata Rehan dengan lembut. Sudah, jangan khawatir. Gus Ikdam memang orang baik. Banyak yang datang jaja untuk bertemu beliau. Bapak itu kemudian memanggil rekannya yang lewat. Kang, ini ada anak mau ke Gus Ikdam. Kelihatannya lapar dan sakit. Tak lama, Rehan dibantu. Mereka memberinya sebotol air dan sepotong roti. Tidak banyak, tapi cukup untuk mengisi sedikit perutnya. Rasa pahit di lidahnya mulai berkurang. Setelah sedikit pulih, bapak tadi menunjukkan arah padanya. Jalan teras ke sana, Nak. Nanti ada keramaian, itu pasti tempat Gus Ikdam. Meskipun tubuhnya masih sangat lelah, semangat Rehan kembali menyala. Nama Gus Ikdam yang tak asing bagi warga setempat, seolah menjadi tanda bahwa ia sudah di jalur yang benar. Ia tidak sendiri, banyak orang yang mengenalnya, banyak orang yang peduli. Tekadnya kembali menguat, rasa putus asa semalam perlahan sirna. Tinggal sedikit lagi, dengan langkah tertatih-tatih, Rehan terus berjalan mengikuti petunjuk. Jalanan mulai ramai. Kendaraan berlalu lalang, dan suara obrolan orang-orang semakin jelas terdengar. Dari kejauhan, ia melihat keramaian di sekitar sebuah bangunan yang besar. Ada banyak motor dan mobil yang parkir, dan orang-orang berkerumun. Kemudian, samar-samar, sebuah suara terdengar melalui pengeras suara. Suara ceramah, suara yang tak asing. Suara yang sering ibunya dengar dari pengajian daring di ponsel butut mereka. Suara Gus Ikdam. Jantung Rehan berdebar kencang, kali ini bukan karena takut, melainkan karena haru dan kelegaan yang luar biasa. Matanya berkaca-kaca, ia sudah sampai. Gus Ikdam, orang yang selama ini hanya bisa ia lihat di layar ponsel ibunya, kini ada di depan mata. Cahaya yang ia cari dari jauh, kini begitu dekat, memancar terang. Rehan mempercepat langkahnya, air mata kelegaan membasahi pipinya. Semua pengorbanan, semua rasa sakit, seolah terbayar lunas di detik ini. Rehan, dengan langkah sempoyongan namun penuh semangat, akhirnya berhasil menembus kerumunan. Dengan bantuan beberapa jemaah yang melihat kondisinya, ia dituntun ke sebuah ruangan di sisi majelis. Di sana, di antara hiruk pikuk pengajian, ia akhirnya berhadapan langsung dengan sosok yang selama ini menjadi satu-satunya harapannya, Gus Ikdam. Gus Ikdam, dengan sorot mata teduh dan senyum menenangkan, mempersilakan Rehan duduk. Rehan, yang sudah tidak bisa menahan lagi semua beban di pundaknya, mulai bercerita. Suaranya tercekat, air mata tak terbendung, ia menumpahkan seluruh perjalanannya, tentang ibunya yang sakit parah di Magelang, tentang keberanian nekatnya melarikan diri, tentang lapar dan dingin yang ia hadapi, hingga titik terendah semalam di pos ronda. Ia menceritakan semuanya, dengan jujur dan polos. Gus Ikdam mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, matanya memancarkan empati yang sangat dalam. Tidak ada keraguan, tidak ada penghakiman. Hanya ada kepedulian yang tulus. Ketika Rehan selesai bercerita, Gus Ikdam terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia menepuk pundak Rehan dengan lembut. Nak, kamu anak yang luar biasa. Allah mengirimmu ke sini dengan misi yang besar. Tanpa ragu, Gus Ikdam langsung menginstruksikan beberapa jemaahnya yang dipercayai untuk segera bergerak. Tolong bantu anak ini. Hubungi keluarganya di Magelang, siapkan ambulans dan dokter terbaik. Ibunya harus segera ditangani. Perintah Gus Ikdam begitu cepat dan tegas, seolah semua sudah diatur oleh takdir. Namun, yang terjadi selanjutnya jauh melampaui bayangan. Rehan. Kisah Rehan dengan cepat menyebar bagai api. Mulai dari mulut ke mulut di antara jemaah, lalu ke media sosial. Seseorang merekam momen Rehan bercerita dengan Gus Ikdam, dan dalam hitungan menit, video itu viral. Hashtag enak habit majlang dan hashtag bantu ibu Rehan membanjiri lina mesa dalam sikjap. Ye lombang solidaritas datang mengalir deras. Bukan hanya bantuan finansial yang mulai terkumpul, tapi juga dukungan moral yang luar biasa. Pesan-pesan dukungan memenuhi kolom komentar, doa-doa tak henti dipanjatkan. Sebuah tim dokter dari rumah sakit swasta terdekat di Blitar langsung menawarkan bantuan medis cuma-cuma.
Banyak sukarelawan dengan sigap menawarkan diri untuk pergi ke Magelang, menjemput Ibu Rehan. Bahkan, ada seorang pengusaha transportasi yang menyediakan ambulans khusus dan mengutus timnya untuk menjemput Ibu Rehan. Rehan tidak menyangka sama sekali. Apa yang ia cari secara personal, bantuan untuk ibunya, justru menjadi sebuah gerakan kebaikan yang meluas, jauh melebihi harapannya. Ia melihat orang-orang yang tidak ia kenal, dari berbagai latar belakang, bersatu demi menolong keluarganya. Ia melihat bagaimana cerita kecilnya, perjuangan kecilnya, mampu menggerakkan hati ribuan orang. Di dalam ruangan majelis yang ramai itu, Rehan merasa hangat. Bukan karena suhu udara, tapi karena dekapan kebaikan dan kepedulian yang begitu kuat. Ia menyadari, kekuatan terbesar di dunia ini bukanlah uang atau kekuasaan, tapi kekuatan komunitas yang bersatu, kekuatan empati, dan kekuatan harapan yang saling dibagikan. Ini adalah momen di mana Rehan tidak hanya menemukan Gus Ikdam, tetapi juga menemukan bahwa ia tidak sendiri di dunia ini. Ia menemukan sebuah keluarga besar yang tak terduga, yang siap menopang dikala ia terjatuh. Beberapa hari berlalu, suasana di rumah sakit Blitar yang awalnya tegang, perlahan berganti dengan kelegaan dan rasa syukur. Dengan bantuan sigap dari komunitas yang digerakkan oleh Gus Ikdam, Ibu Rehan berhasil dibawa dari Magelang dan mendapatkan perawatan terbaik. Dokter-dokter terbaik di rumah sakit itu bekerja keras, dan perawat-perawat merawat Ibu Rehan dengan penuh kasih sayang. Perlahan tapi pasti, kesehatan Ibu Rehan menunjukkan perbaikan yang signifikan. Batuknya mereda, napasnya lebih teratur, dan rona merah mulai kembali ke wajahnya yang dulu pucat. Rehan tak henti-hentinya bersyukur. Setiap kali ia melihat ibunya bisa tersenyum tipis, bahkan hanya mengangguk pelan, hatinya menghangat. Perjalanan panjang dan penuh perjuangan itu, semua ketakutan dan rasa sakitnya, kini terasa sepadan. Mimpi kecilnya untuk bisa membantu ibunya, kini terwujud di depan mata, jauh melampaui segala harapannya. Kisah Rehan yang viral tidak hanya membantu ibunya, tapi juga menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik. Kisahnya menjadi topik hangat di media sosial, di warung kopi, bahkan di majelis-majelis pengajian. Banyak orang yang tergerak, mulai dari menyumbang sebagian rezeki, menjadi sukarelawan, hingga sekadar menyebarkan kisah Rehan agar semakin banyak yang tahu dan tergerak. Sebuah dana solidaritas besar terkumpul, bukan hanya untuk biaya pengobatan Ibu Rehan, tapi juga untuk kebutuhan hidup mereka ke depan. Bahkan, ada seorang donatur yang menawarkan beasiswa penuh untuk Rehan agar ia bisa melanjutkan sekolahnya. Dengan layak, beberapa minggu kemudian, Ibu Rehan diizinkan pulang. Rehan dan ibunya tidak kembali ke rumah lama mereka di Magelang yang sederhana, melainkan difasilitasi oleh komunitas untuk menempati sebuah rumah kecil yang nyaman di dekat pesantren Gus Ikdam. Gus Ikdam sendiri sering mengunjungi mereka, memastikan semuanya baik-baik saja, dan selalu memberikan nasihat serta dukungan moral. Perjalanan Rehan yang awalnya hanya demi mencari pertolongan untuk ibunya, kini telah menjadi simbol kekuatan cinta, ketahanan, dan solidaritas. Ia belajar bahwa di tengah kesulitan, selalu ada tangan-tangan baik yang siap menolong. Ia belajar bahwa satu tindakan kecil penuh keberanian bisa menggerakkan ribuan hati. Ia tahu, meskipun hidup akan selalu punya tantangan, ia tidak sendirian. Ia telah menemukan sebuah keluarga baru yang besar, penuh kasih sayang, dan sebuah harapan baru untuk masa depannya. Kini, setiap pagi, Rehan akan membacakan buku cerita untuk ibunya, duduk di beranda rumah mereka yang baru. Senyum ibunya, yang semakin mengembang setiap hari, adalah hadiah terbaik dari perjalanan panjangnya. Rehan telah membuktikan bahwa dengan keberanian dan keyakinan, seorang anak kecil pun bisa mengubah takdir, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk banyak orang di sekitarnya. Dan ia tahu, kisah ini, kisah perjalanannya mencari harapan, akan selalu menjadi pengingat akan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam setiap hati manusia.